Salah satu bagian penting pada saat membuat website adalah menerima event yang dikirimkan oleh user. Contohnya kita akan mengetik username dan password kita ketika ingin mencoba login ke dalam sebuah website. Ataupun kita juga bisa menekan sebuah button di dalam websitenya. Lalu bagaimana cara nge-handle event yang akan dilakukan oleh user di dalam React ini? Pertama, kita harus tentukan dulu di mana event itu akan terjadi. Misalnya saya ingin mendeteksi setiap kali ada yang ngeklik di div container ini dan children-nya, saya ingin melakukan konsol sesuatu. Cara mendeteksinya kita bikin sini on ketika sebuah event terjadi. Misalnya klik, kita bisa pakai klik. Notice di sini kita menggunakan camel case. Yang dimana di sini akan menerima sebuah function. Misalnya kita tuliskan functionnya adalah on click. Kita buat function dulu di sini. Function on click. Lalu kita coba console log. Console.log div terpencet. Kita save. Kita refresh dan kita pencet di dalam div-nya dan children-nya. Kita lihat ke console log-nya, muncul nih. Setiap kali kita ngeklik sesuatu, dia akan muncul console log div terpencetnya. Kita coba matikan dulu. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mendeteksi nih apa yang diinput oleh user pada form di sini? Untuk menghandle itu, kita memiliki sebuah event dengan nama onChange ketika inputnya berubah. Sama seperti tadi, kita akan mengirimkan sebuah function. Kita bisa tuliskan onChange seperti ini. Lalu kita buat function onChange. Lalu kita coba console log. Console.log input berubah. Karena kita mendeteksi setiap kali inputnya berubah. Kita coba save. Kita coba lakukan perubahan. Misalnya hello. Setiap kali kita input sesuatu, console log-nya akan bertambah. Karena setiap kali sesuatu berubah di sini, function kita, function onChange, akan melakukan console log. Lalu bagaimana caranya untuk menampilkan data yang diinput oleh user? Kita bisa dapatnya di dalam parameter pertama onChange ini. Kita bisa tuliskan event. Kalau kita coba console dulu nih eventnya, event, kita save, jalankan. Nah, ini adalah event yang dikirimkan oleh React tersebut. Untuk mendapatkan datanya, kita bisa menuliskan event.target.value. Kita save. Kita coba masukkan sesuatu. Nah, jadi apapun yang kita input di sini akan didapatkan di dalam event.target.value-nya. Selain kalian mereferensikan sebuah function seperti ini, kita juga dapat membuat anonymous function di dalam sini. Kita bisa buatnya dengan arrow function console.log input berubah. Masih sama. Lalu untuk mendapatkan datanya, kita bisa menuliskannya di parameter event. Input berubah, event.target.value. Lalu event apa aja sih yang sebenarnya bisa dihandle oleh React? Sebenarnya semua event yang ada di dalam DOM bisa dihandle oleh React. Misalnya abort, after print, animation, change, dan lain-lainnya. Yang membedakannya dengan DOM event biasa, kita membuatnya dengan camel case. Inilah cara kita menghandle sebuah event di dalam React. Pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu di bagian apa event tersebut terjadi. Seperti di sini, onClick dilakukan di dalam div. Ingat, semuanya harus dibentuk dalam camel case. Dan kita akan mengirimkan sebuah function untuk merespon event yang terjadi. Misalnya di sini ketika onClick, kita akan melakukan sesuatu. Seperti console log div terpencet. Dan juga kita bisa mengirimkan sebuah anonymous function seperti ini. Dan event yang terjadi dapat diambil di dalam parameter pertama ketika kita merespon event tersebut. Kita bisa mengambil berbagai macam data, contohnya seperti event.target.value yang akan menampilkan apa yang diinput oleh user ke dalam sebuah form seperti ini.